Perkenalkan, nama saya Ranti Pramudita. Saya dari kelas Manajemen A Reguler. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan umum mengenai pajak. Yang akan saya bahas pertama yaitu adalah definisi dan unsur dari perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada warga negara, maksudnya kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, menurut Soemarso, definisi pajak sendiri adalah pajak dapat diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik secara material maupun secara spiritual. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Rahmat Soemitro, pajak sendiri ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan di sini artinya bila utang pajak tidak segera dibayar, utang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti misalnya diberikannya surat paksa dan surat sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu iuran dari rakyat kepada negara. Artinya, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut dapat berupa uang. Lalu yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang, serta aturan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran, pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Lalu yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yang diyakini pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada fungsi pajak, yaitu yang pertama ada fungsi budgeter atau fungsi sumber keuangan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dan pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Yang kedua ada fungsi reguleran atau fungsi pengatur. Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh yaitu dengan adanya pajak yang dikenakan tinggi terhadap minuman keras yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan konsumsi minuman keras, dan juga pajak tinggi yang dikenakan terhadap penggunaan barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Lalu selanjutnya ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk diantaranya untuk membiayai pembangunan,
sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan pada masyarakat. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat pertama yaitu pemungutan pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak pun harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau disebut sebagai syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Selanjutnya, tidak mengganggu perekonomian atau disebut sebagai syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Lalu yang nomor 4, pemungutan pajak harus efisien atau disebut syarat finansial. Sesuai dengan fungsi budgeteer, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Lalu yang terakhir ada sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak ini harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem ini pun sudah syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru, artinya sudah disetujui. Lalu contohnya yaitu bea matra yang disederhanakan dari 167 macam tarif hanya menjadi 2 macam tarif. Lalu ada tarif PPN yang beragam disederhanakan hanya menjadi 1 tarif, yaitu 10%. Lalu selanjutnya ada pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan atau PPH yang berlaku bagi badan maupun perseorangan atau disebut orang pribadi. Asas pemungutan pajak. Ada beberapa asas pemungutan pajak, diantaranya yaitu ada asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berdasarkan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, untuk asas domisili ini berlaku untuk wajib pajak di dalam negeri. Lalu selanjutnya ada asas sumber atau yang diartikan sebagai negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Lalu kemudian asas kebangsaan, di mana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Nah, teori pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo, terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut diantaranya adalah yang pertama teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Lalu yang kedua ada teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Artinya, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarnya. Lalu ada teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Nah, untuk
Untuk mengukur daya pikulnya dapat digunakan menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki orang seseorang. Lalu yang kedua ada unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Lalu ada teori bakti, yang artinya dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Yang terakhir ada teori asas daya beli, yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Selanjutnya, ada kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Soemitro, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama ada hukum perdata, di mana hukum ini mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Lalu yang kedua ada hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, hukum ini dapat dirincikan lagi sebagai berikut. Yang pertama ada hukum tata negara, lalu hukum tata usaha atau disebut sebagai hukum administrasi, kemudian ada hukum pajak, dan juga ada hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah atau fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu yang pertama hukum pajak material, di mana hukum ini memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, dan juga segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada hukum pajak normal, yaitu memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kekayaan, atau cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain yang pertama, tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan suatu utang pajak. Yang kedua, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Kemudian ada kewajiban pajak. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh dari hukum pajak formal ini yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, pengelompokan pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menurut golongannya. Yang A, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Lalu ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Lalu kemudian menurut sifatnya, yaitu ada yang pertama, pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam artian ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif ini yaitu pajak penghasilan. Lalu ada pajak objektif, di mana pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu kemudian menurut lembaganya, yaitu ada pajak pusat, di mana pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh dari pajak pusat ini yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta biaya materai. Lalu yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga. Pajak ini terdiri atas pajak provinsi, yaitu contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu ada pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran. Kemudian ada tata cara pemungutan pajak. Yang pertama yaitu stesel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel. Yang pertama ada stesel nyata atau real stesel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata. Sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata ini mempunyai kelebihan, yaitu pajak yang dikenakan hasilnya tuh lebih realistis. Sementara kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Lalu kemudian ada stesel anggapan atau fiktif stesel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Pajak stesel anggapan ini memiliki kelebihan, yaitu pajak ini dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Lalu ada stesel campuran. Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak yang menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah biayanya. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. Lalu selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Yang sistem pemungutan pajak yang pertama yaitu ada official assessment system, di mana suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari official assessment system ini yang pertama adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Lalu yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Lalu yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus. Kemudian ada self-assessment system, di mana suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wilayah pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari self-assessment system ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Lalu yang kedua, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Lalu yang ketiga, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Lalu kemudian ada withholding system, di mana suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan atau bisa disebut bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya dari withholding system ini adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. Lalu selanjutnya ada timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbul dan hapusnya utang pajak, yaitu yang pertama, ajaran formal atau disebut sebagai utang pajak. Ajaran formal yang artinya utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus, dan ajaran ini ditetapkan pada official assessment system.
Lalu kemudian ada ajaran materiil, artinya utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan, dan juga ajaran ini ditetapkan pada self-assessment system. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pembayaran, yang kedua ada kompensasi, yang ketiga kadaluarsa, dan yang keempat pembebasan dan penghapusan. Hambatan dalam memungut pajak. Hambatan dalam pemungutan pajak dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada perlawanan pasif, di mana masyarakat enggan atau pasif untuk membayar pajak yang disebabkan antara lain yaitu ada perkembangan intelektual dan moral masyarakat, lalu ada sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, lalu yang ketiga sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Lalu yang nomor 2 ada perlawanan aktif, di mana perlawanan ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Berikut di antara dari perlawanan lain yaitu adanya tax avoidance atau usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, lalu ada tax evasion untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang, atau bisa disebut menggelapkan pajak. Selanjutnya ada tarif pajak, yaitu yang pertama ada tarif sebanding atau proporsional atau disebut a proportional tax rate. Tarif sebanding ini berupa presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya yaitu untuk penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Lalu yang kedua ada a fixed tax rate atau disebut sebagai tarif tetap. Tarif tetap ini berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang itu tetap. Contohnya yaitu besarnya tarif bea materai untuk cek dan bailet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 3.000. Lalu ada progressive tax rate atau tarif progresif, di mana presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya ada pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri. Lalu selanjutnya ada tarif degresif atau a regressive tax rate, yaitu presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan.